Hai semuanya, kami dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan eksperimen pembuatan teh celup. Penasaran dengan hasilnya? Yuk tonton videonya sampai habis. Nah, pertama-tama yuk kita kenalan sama anggota kelompok 6. Ada Ataya Ramadhani nomor absen 3, Ataya Nur nomor absen 4, Farsha Fahira nomor absen 13, Gaida Zulfa nomor absen 17, Putri Caesal nomor absen 28, dan Verda Jasmi nomor absen 34. Kehidupan kita sangat berkaitan dengan ilmu biologi. Salah satu penerapannya adalah pembuatan teh celup yang melibatkan prinsip transport membran. Lantas, gimana sih proses yang terjadi? Kok bisa ya air teh berubah menjadi warna coklat? Buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, yuk kita sama-sama simak video eksperimen pembuatan teh celup kali ini. Eksperimen ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses transport membran sel dalam kegiatan tersebut. Di percobaan ini membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, 2 wadah air. Yang kedua, 1 gelas ukur. Yang ketiga, air panas dan air dingin. Yang keempat, 2 teh celup. Yang kelima, 2 buah sendok. Dan yang terakhir yaitu stopwatch. Langkah-langkah pembuatan teh celup. Yang pertama, siapkan 2 wadah air dan gelas ukur. Lalu, tuang air panas ke dalam wadah A dan air dingin ke dalam wadah B. Pastikan kedua wadah terisi air dengan volume yang sama. Kemudian, masukkan masing-masing 1 teh celup pada waktu yang bersamaan. 1, 2, 3. Aduk dengan perlahan teh celup dalam air menggunakan sendok. Jangan lupa untuk amati perubahan warna air dalam kedua wadah pada perbandingan menit yang telah ditentukan. Hasil percobaan. Percobaan ini dilakukan selama 2 menit 30 detik. Setelah teh celup dimasukkan ke dalam 2 wadah, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Pada detik ke-30, zat teh dalam kedua wadah belum terlarut dan berubah warna. Pada menit pertama, zat teh dalam air dingin belum terlarut, sedangkan zat teh dalam air panas mulai terlarut. Dan pada menit ke-1.30, zat teh dalam air dingin tetap belum terlarut dan zat teh dalam air panas sudah terlarut. Adapun pada menit kedua, zat teh dalam air dingin agak terlarut dan zat teh dalam air panas sangat terlarut. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan hasil antara wadah berisi air panas dan berisi air dingin. Teh celup yang dimasukkan pada wadah berisi air panas 30 detik lebih cepat terlarut dibandingkan dengan teh dalam wadah air dingin. Semakin tinggi suhu larut, maka semakin cepat proses difusi yang terjadi. Pembuatan teh celup menunjukkan proses transport membran berupa difusi. Dalam kegiatan tersebut, terdapat perpindahan zat atau molekul dari larutan berkonsentrasi tinggi atau bersifat hipertonik menuju larutan berkonsentrasi rendah atau bersifat hipotonik. Selain itu, difusi ini tidak memerlukan membran dan terjadi tanpa melalui membran semi-permeabel. Dalam eksperimen ini, teh celup berperan sebagai molekul yang akan terlarut, sedangkan air berperan sebagai pelarut bagi reaksi yang terjadi. Molekul teh akan menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Hal ini terjadi agar larutan mencapai kondisi stabil dan seimbang. Setelah menuju larutan, molekul teh akan bercampur dengan larutan sehingga air berwarna coklat. Wah, keren banget ya proses yang terjadi di balik pembuatan teh celup ini. Nyatanya, pembuatan teh celup adalah salah satu penerapan transport membran pasif berupa difusi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih disebut difusi? Karena
terjadi perpindahan molekul zat dari yang berkonsentrasi tinggi yaitu teh celup ke zat yang berkonsentrasi rendah yaitu air, sehingga air berubah warna menjadi coklat. Nah, adapun suhu yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat kecepatan proses difusinya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan salah satu contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan teh celup. So, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menyaksikan and see you!